Jadi ini akun TikToknya Bunda tuh udah di private. Malam Sin, ya. Jadi ini akun udah di private. Jadi yang hanya follow aja yang nonton live ini. Kalau kemarin kan masih dibuka, sekarang udah dikunci. Kenapa? Karena Bunda nggak mau follower Bunda nggak kenal gitu. Jadi malam ini Bunda mau bahas mengenai Miss Gossip. Jadi kalian udah tahu itu mengenai si Miss Gossip ini, ya. Tadi Bunda ada posting di Instagram Bunda. Ada yang lihat nggak postingannya Bunda? Iya, jadi Ferry, jadi itu diposting, ada 2 video yang Bunda posting, dan barusan Bunda cek itu video, dan kedua video udah di take down di akun TikToknya Miss Gossip. Tapi Bunda sudah lakukan capture, terus kemudian juga download videonya. Jadi dia tidak bisa berkilah mau mengatakan bahwa ini bukan dia yang melakukan. Itu udah pasti dia yang melakukan, ya. Dia harus bertanggung jawab. Selamat malam juga semuanya. Jadi sorry ya kalau aku belum sapa-sapa yang lain ya, karena saya mau jelasin dulu biar nggak kepotong-potong. Jadi ada tadi di postingan Bunda tuh ada yang komen begini komennya. Dia nggak takut katanya karena ancamannya hanya 4 tahun. Dan memang saya ngelihat juga ketika dia berkomentar di videonya, dia bilang, ini cuma 4 tahun, saya nggak takut gitu. Salah, bukan 4 tahun. Karena apa? Itu bukan hanya sekedar melanggar undang-undang ITE, pencemaran nama baik, tidak. Yang pertama, dia sudah melakukan pelanggaran undang-undang ITE. Yang kedua, dia sudah melakukan tuduhan human trafficking atau jual beli manusia. Karena di situ dikatakan bahwa ada terjadi seorang ibu menjual anaknya. Itu tuduhan yang sangat serius dan itu tindak pidana umum, ya. Terus kemudian yang ketiga adalah juga dia mengatakan bahwa adiknya juga, ya. Jadi ini udah masuk pidana umum. Ini bukan jungto, tapi memang pasal itu akan berderet, dan itu total tuntutannya itu di atas 10 tahun. Gitu. Sekalipun dia take down, itu tuh sudah terlambat. Karena apa? Sudah banyak yang posting, repost postingan dia, dan bahkan sudah banyak yang download, termasuk Bunda. Download, screen capture, dan juga Bunda juga ngecek semuanya, isi akun dia. Dan satu hal lagi, bahwa ini dia punya keterkaitan dengan orang yang dimasuki pekarangan rumahnya. Kalau dia tidak kenal oleh orang rumahnya, diteriakin maling dong. Apalagi mobil sedang kondisi terbuka, ya. Contoh lah, kalau misalnya kita tiba-tiba ada orang masuk ke pekarangan rumah kita, terus udah gitu kita diemin, pasti kita kaget kan? Nggak mungkin nggak ada yang ngejaga. Artinya bahwa sebenarnya video itu di record secara profesional. Ada yang record, dia tidak memegang HP-nya, ya, atau dia tidak memegang kamera atau apapun yang dia lakukan, dia gunakan untuk merekam. Dia tidak memegang itu, artinya ada yang merekam, ya. Jadi berarti ada pihak lain yang terlibat di dalamnya. Itu. Kemudian lokasinya di mana sih? Lokasinya adalah di Banda Aceh. Ya, sangat disesalkan sekali ketika saya berbicara membela Aceh ketika masalah sengketa 4 pulau, namun tiba-tiba ada seorang Aceh yang mempermalukan wilayahnya dengan membangun narasi negatif di akun sosial medianya. Itu sangat disesalkan sekali. Itu. Jadi dan saya yakin sekali bahwa sebenarnya di akun saya ada
apa sih, ada mereka di dalamnya. Karena apa? Sesudah saya posting di akun Instagram saya, kemudian di take down. Hitungannya hanya jaraknya sedikit. Terima kasih primadona. Thank you. Jadi hitungannya jaraknya hanya sedikit dari sesudah saya posting. Karena ini persoalan serius ya. Persoalan serius, dan dia sudah menghina orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal tidak bisa membela diri, tapi dia lupa bahwa dia punya keturunan. Dan kemudian ada video satu lagi yang saya sudah download, yang mengatakan bahwa terlibat prostitusi dengan barang bukti berupa celana dalam, kondom dan sebagainya. Itu sebenarnya itu aja udah melanggar undang-undang ITE. Dari satu akun dia itu dia bisa mendapat tuntutan hukuman lebih dari 20 tahun. Karena apa? Itu bertambah semuanya. Karena itu pidana umum ya, bukan hanya undang-undang ITE. Jadi jangan salah kalau ada yang bilang bahwa ini adalah undang-undang ITE yang tuntutannya hanya 4 tahun, kemudian dibayarnya hanya 750 juta. Thank you Bella, tidak seperti itu. Yang pasti bahwa tuntutan itu apa sih namanya lebih dari 20 tahun. Karena apa? Dari seluruh akun dia berisi fitnah keji. Hai, thank you, salam Malaysia. Jadi primadona di Malaysia ya. Oke. Jadi apa sih namanya? Apa yang sudah dia lakukan itu sudah melebihi batas kemanusiaan dan kewajaran manusia. Dan apa yang dinarasikan itu saya udah cek juga akun aslinya, nama aslinya adalah Umi ya. Jadi Miss Gossip itu Umi nama aslinya. Nah itu posisinya dia sendiri di Klang. Jadi keluarganya itu ada sebagian di Klang Malaysia, namun dia sendiri adanya di Aceh gitu. Nah saya udah sampai cek dan saya udah dapet akun aslinya ya, nama aslinya, akun aslinya, titik lokasi koordinatnya, saya sudah dapat semuanya gitu. Jadi jangan apa sih namanya bertindak bahwa seakan kamu kebalukum, tidak. Thank you primadona. Jangan sampai kamu jadi buronan Interpol ya. Jangan salah, seandainya pun di Singapura sekarang kita udah ada perjanjian ekstradisi. Jadi bukan berarti mentang-mentang di negara orang atau di wilayah, kalau apalagi masih selama di wilayah Indonesia, itu bisa diambil. Thank you primadona. Nah, kemudian apa sih namanya? Apakah keterkaitannya? Dia jelas-jelas Miss Gossip ini jelas-jelas menyebut nama Sheila Saukia dan dia mau memasuki rumah Sheila Saukia. Itu dia jelas menyebut nama itu. Jadi Sheila Saukia, kamu pasti akan dipanggil. Laporan ini kalau berjalan sampai ke tingkat penyelidikan aja kamu udah pasti dipanggil. Karena apa? Perempuan yang mengaku akunnya bernama Miss Gossip ini memasuki rumah kamu di Banda Aceh dan tidak ada yang menghalangi orang itu masuk rumah itu. Kan tidak mungkin dong rumah apa sih namanya dimasuki oleh orang lain, tidak ada yang bertanya ngapain. Jadi itu apa sih namanya, hati-hati ya. Nah, dan ini satu hal lagi yang perlu saya kasih tahu, bahwa sesudah saya pelajari ya, itu ternyata bukan delik aduan. Jadi karena kamu bisa dikenakan pasal dan saya tuntut sendiri untuk membuat keresahan di tengah masyarakat. Karena kan kalian banyak yang resah dan saya punya bukti netizen yang berkomentar di akun saya bahwa dia sudah menyebarkan keresahan di tengah masyarakat dengan membangun narasi di akun sosial medianya, yang akun TikTok, yang membangun narasi bahwa apa sih namanya, dia juga menyebut nama jelas ya kan. Nah itu jadi jangan dipikir bisa lolos, nggak bisa. Walaupun hari ini
sesudah saya posting, dan saya tetap ketika saya mencari dan banyak yang DM saya kasih tahu posisi kamu di mana gitu ya. Walaupun kamu udah take down dari akun kamu, tapi sudah terlambat karena sudah banyak yang merepost termasuk saya, dan juga yang mendownload termasuk saya, dan juga yang apa sih namanya screen capture termasuk saya. Jadi apa, ketika mau bertindak mestinya kamu berpikir dulu. Berapa sih kerugian Nikita Mirzani terhadap kamu? Nggak ada kan? Dan kamu melakukan tuduhan bahwa yang membela Nikita Mirzani seakan-akan bahwa kami ini menyukai dan menyetujui perilaku prostitusi. Itu tuduhan yang kamu lontarkan ya, Miss Gossip. Saya screen capture juga dan screen record, dan itu sudah jadi bukti buat saya untuk melaporkan kamu juga. Karena saya membela Nikita Mirzani bukan karena dianya apa sih namanya seorang public figure, atau saya juga seperti tuduhan kamu bahwa kami netizen pendukungnya itu menghalalkan segala cara, menormalisasi seperti yang kata-kata kamu ya, menormalisasi buka celana dalam, itu kalimat kamu loh. Kami tidak seperti itu. Kami cuma prihatin bahwa seorang ibu yang mempunyai orang tua tunggal, mempunyai 2 anak kecil dan 1 remaja yang sedang healing, dan kemudian mendapat apa sih namanya masalah, dan masalah tersebut kelihatannya bahwa sebenarnya itu tidak seperti yang dituduhkan. Makanya kami bergerak bersatu untuk membantu Nikita Mirzani. Jadi tuduhan Miss Gossip itu terhadap kami, itu kami akan laporkan juga ya. Jadi kamu jaga mulut kamu. Otak ada dipakai untuk berpikir sebelum ngetik ya. Jangan udah ngetik baru mikir. Dan kemudian kalau ada yang menyuruh kamu kan punya otak, walaupun kamu sebenarnya ya, saya kalau ngelihat dari akun asli kamu ya, kamu itu kelihatannya pendidikannya cuma sampai batas SMA. Sekalipun seperti itu kan kamu punya otak. Harusnya kamu tidak melaksanakan perintah orang lain. Diduga kamu adalah bukan atas inisiatif sendiri, tapi kamu karena keberanian kamu pada awalnya berbicara di sosial media sehingga ada yang memanfaatkan kamu. Dan diduga kamu kenal dekat dengan Sheila Saukia karena kamu memasuki rumah Sheila Saukia. Di dalam video tersebut tanpa ada yang menghalangi, sedangkan kondisi mobil terbuka. Kalau orang lain kamu akan diteriakin maling. Yang pasti itu analisa saya ya. Itu. Kalau mengenai sidang besok sidang dimulai jam 10. Antara jam 10 sampai dengan jam 11. Begitu. Jadi jangan dianggap remeh. Karena apa? Karena mungkin selama ini kamu berpikir bahwa netizen Nikita Mirzani nggak ada yang punya penalaran atau logika sama seperti kamu. Enggak, jangan salah ya. Dan juga satu hal lagi, sudah ada mengenai pernyataan bahwa saya taat hukum, kalau dipanggil pasti saya datang. Kamu berbohong. Karena apa? Nyata-nyata kamu sebenarnya dipanggil, namun kamu mengatakan bahwa sedang sibuk. Dan sudah 2 kali. Ya. Dan ini yang terakhir. Dan itu sudah disampaikan kepada pengacara kamu. Makanya saya lihat kamu tidak posting apa-apa hari ini. Lebih baik kamu datang deh. Karena apa? Kasihan nanti petugasnya nanti malah yang kena sanksi ya. Kalau petugasnya kena sanksi kan kasihan dong, dia kehilangan job.
atau mungkin bisa jadi PTDH. Nanti orang anak istrinya gimana tuh? Ya, jadi kamu sudah tidak bisa lagi acting mengatakan bahwa nggak ada panggilan. No, kamu dipanggil. Ya, kamu dipanggil. Kamu nggak usah bilang bahwa saya taat hukum, ya kan? Saya nggak ada panggilan. Tidak. Kamu tidak taat hukum, kamu dipanggil tidak datang. Itu hanya satu kesempatan kamu, satu kali lagi, ya, dan kemudian kamu akan dijemput paksa. Paham? Kamu akan dijemput paksa kalau kamu tidak datang. Dan kalau tidak dijemput paksa, yang tidak melakukan jemput paksa, saya akan lakukan protes keras ke DPR RI, ke Komisi 3 yang membawahi kepolisian